Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor APIP dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali membahas tentang adanya pertanyaan di grup Facebook yang isinya para pelaku pengadaan barang jasa. Di sana pertanyaannya adalah ada sebuah kabupaten di provinsi, tepatnya di Sumatera. Dia meminta persyaratan di dalam perjanjian sewa peralatan tersebut. Ada menyebutkan bukti store 15% sewa, mungkin disebut ada DP-nya, bahwa mereka sudah saling bersepakat dengan bukti setoran 15% DP tersebut. Konon katanya persyaratan 15% DP ini sudah menjadi kesepakatan dengan BPKP di provinsi tersebut. Inilah keluhan penyedia di kabupaten tersebut dalam rangka mengikuti tender, dan persyaratan itu sudah tercantum dalam dokumen pemilihan. Di sini kita akan membahas dari sudut regulasinya. Yang pertama adalah di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020, tepatnya di dalam lampirannya mengenai SDP, standar dokumen pengadaan. Di dalam SDP tersebut sudah ada contoh surat perjanjian peralatan. Di dalam contoh tersebut nyata-nyata disebutkan bahwa isi perjanjian tersebut hanya berlaku setelah pihak yang menyewa memenangkan sebuah pekerjaan. Jadi kalau perjanjian itu disebutkan bahwa apabila nanti pihak penyewa memenangkan tender, dari situlah mulai berlaku. Itu yang pertama. Di sana juga disebutkan apabila pihak penyewa gagal dalam tender pekerjaan tersebut, maka otomatis dibatalkan perjanjian tersebut. Jadi apabila seperti itu contoh di dalam SDP, ini sama dengan mengakomodir. Tidak ada persyaratan-persyaratan yang mengikat, harus setor dulu, toh nanti akan dibatalkan. Jadi dalam hal ini tidak mungkin Pokja pemilihan menambah persyaratan, karena di dalam contoh sudah tegas disebutkan. Itu dari sudut regulasinya. Dari sudut perspektif Pokja pemilihan dalam menggunakan pertimbangan profesionalnya, juga selalu harus mengikuti 4 dasar bersikap Pokja pemilihan, yaitu tujuan pengadaan. Di dalam tujuan pengadaan itu Pokja pemilihan harus selalu mempertimbangkan dalam pengadaan barang yang diperoleh itu harus selalu memikirkan biaya yang efisien. Yang kedua, Pokja pemilihan harus mempertimbangkan kebijakan pengadaan. Di kebijakan pengadaan ini salah satu butirnya adalah para Pokja pemilihan ini dalam hal ini dalam rangka pelaksanaan tender harus selalu mengedepankan perluasan kompetisi, mendorong adanya kompetisi. Kalau kita bercerita kompetisi berarti membuka seluas-luasnya dan bukan mengikat sesempit-sempitnya, bukan membuat aturan yang
yang memasukkan penawaran tersebut terbatas. Yang ketiga, dasar pokja pemilihan dalam melakukan pertimbangan profesional itu adalah prinsip-prinsip pengadaan. Kita tahu prinsip-prinsip pengadaan itu harus efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Jadi dalam memutuskan sebuah persyaratan, maka pokja pemilihan harus mempertimbangkan bahwa ada prinsip-prinsip pengadaan yang harus diikuti. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang etika pengadaan. Itu yang keempat. Etika pengadaan ini salah satu butirnya adalah pokja pemilihan harus bisa menghindari atau mencegah pemborosan keuangan negara. Apabila persyaratannya ditambah-tambahi, dipersulit, maka ini berpotensi biaya mengikuti tender ini tinggi. Misalnya kalau dia harus menyetor dulu, harus meminjam dulu, nanti tambah biaya, ini akan menambah juga biaya penawarannya. Sehingga pokja pemilihan harus mempertimbangkan, bukankah menambah ini akan membuat para peserta bertambah kosnya sehingga penawaran semakin tinggi, yang mendorong nanti pemenangnya juga akan penawar-penawar tertinggi, penawar-penawar terendah akan berguguran. Itu yang menjadi pertimbangan kepada pokja pemilihan. Dan perlu juga kita tahu, kalau pokja pemilihan menginginkan peserta yang nanti terpilih atau ditentukan adalah peserta yang mampu berkompeten, mampu mengerjakan pekerjaan, bukan pada saat tender itu dipersulit persyaratan-persyaratannya. Persulit saja setelah dia memenangkan pekerjaan, cantumkan dalam dokumen pemilihan. Nanti setelah rapat persiapan penunjukan penyedia, bawa dokumen ini, dokumen ini, dokumen ini. Seperti itu. Kalau ingin menjaga supaya peserta yang terpilih itu bukan peserta yang abal-abal, tapi yang jelas regulasi tentang ikut tender sudah tertentu. Jangan dipersulit lagi, apalagi waktunya juga di dalam pengadaan barang jasa itu dicari waktu yang minimal. Artinya jadwal pelaksanaan disusun, pengumuman tender hari Senin, maka batas akhir upload dokumen penawarannya Rabu depannya, unwijing pada hari Jumat. Ini kan dicari waktu yang sangat sempit supaya peserta tidak sempat menyediakan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Tapi kalau dibuat juga waktunya lama, barangkali peserta bisa menyediakan waktu untuk mencari persyaratan yang diminta. Ini waktu sudah dibatasi yang minimal hanya 7 hari kerja masa pendaftaran, tapi persyaratan dibuat sesulit mungkin. Ini menjadi catatan kepada auditor. Tidakkah ada fraud di sana? Upaya untuk menghalang-halangi peserta tender sehingga peserta yang sudah dibekali sebelumnya bisa memasukkan penawaran. Karena bisa saja pokja sudah membekali para peserta sebelumnya dengan dokumen-dokumen, mempersiapkan beberapa bulan sebelumnya, sehingga pada waktu tender yang bersangkutan peserta yang sudah diarahkan ini bisa menyiapkan dokumen. Ini menjadi salah satu objek yang dievaluasi, diaudit oleh para auditor. Selanjutnya ada pernyataan bahwa BPKP sudah sepakat dengan pokja pemilihan untuk menambah persyaratan 15% di dalam surat perjanjian
sewa peralatan tersebut. Perlu kita pahami bahwa beberapa kali kita konsultasi ke BPKP, tidak pernah BPKP bersedia pertama menyiapkan berita acara konsultasi. Karena pihak BPKP juga ada beberapa pertimbangan. Kita minta hasil konsultasi kita buat dalam berita acara, apalagi tentang tender, maka pihak BPKP juga tidak bersedia menyiapkan. Sehingga saya kira kalau ada pokja pemilihan mengatakan sudah ada konsultasi dengan pihak BPKP, maka sebaiknya uploadlah berita acara konsultasi tersebut. Saya kira BPKP tidak akan mau menyiapkan berita acara tersebut. Tetapi kalau memang sebuah kabupaten ini sudah bersepakat menyatakan bahwa cantumkan saja persyaratan 15% tersebut, maka silakan tunjukkan buktinya, uploadlah di dalam dokumen pemilihan, atau pada saat unwijing dibuat sebuah addendum karena sudah ada kesepakatan, uploadlah berita acara konsultasi dengan BPKP tersebut. Dan saya yakin tidak ada berita acara konsultasi dengan BPKP tersebut karena bisa saja BPKP memberikan pendapat seperti itu mungkin hanya sifatnya pendapat pribadi seorang auditor. Karena seorang auditor itu menunjukkan sebuah rekomendasi apabila telah melakukan proses audit atau setidaknya proses review secara utuh dari persiapan, pelaksanaan sampai kepada pelaporan. Ada kertas kerja yang disiapkan oleh seorang auditor, baru pihak BPKP bersedia menerbitkan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Dan saya yakin tidak ada rekomendasi itu. Kalau ada, silakan upload di dalam proses tender, yaitu tepatnya pada berita acara unwijing. Saya kira demikian pendapat kami dari beberapa kali kita melaksanakan proses tender sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini. Maka kita selalu mendorong para pihak, terutama para pokja pemilihan, untuk patuh pada regulasi. Jangan mencari-cari persyaratan, ruang untuk menghambat peserta-peserta lain untuk mengikuti tender. Toh sudah jelas semakin terbuka aturan-aturan saat ini, tidak seperti aturan-aturan sebelumnya yang belum ada keterbukaan. Tapi saat ini regulasi sudah jelas, terutama di dalam Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 sudah jelas di sana dan sudah terbuka apa-apa saja yang diperlukan dalam tahapan-tahapan menyiapkan persyaratan tersebut. Demikian, terima kasih. Salam pengadaan, salam auditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.